Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Akidah dan Filsafat Islam, Bapak Agus Devrianto MAG, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini saya diberikan kesehatan sekaligus waktu untuk bisa mengerjakan soal UTS ini. Sholawat sering salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi rahmat kepada alam semesta ini. Baiklah, langsung saja. Nama saya Isfali, NPM 1931010076, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A, semester 5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yakni manfaat mempelajari filsafat lingkungan untuk kehidupan, khususnya menunjang Prodi AFI untuk meningkatkan grand kampus. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita petik ketika kita mempelajari filsafat lingkungan. Salah satunya kita bisa mengatur atau mengelola penyediaan sumber makanan yang ada di sekitar kita, oksigen dan juga obat-obatan. Kita juga bisa memanfaatkan tumbuhan serta satwa liar untuk menyerap karbon, seperti manfaat kelelawar untuk pertumbuhan bunga, dan juga peran kerang untuk zat pencernaan laut. Lingkungan dengan kualitas yang baik akan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia, agar terciptanya kehidupan yang sehat, aman, juga sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisiknya yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies yang ada di alam ini. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun yang sangat disayangkan, daya dukung lingkungan ini bukanlah tanpa batas, ia memiliki keterbatasan baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Bisa saya katakan bahwasanya ia dapat mengalami penurunan kualitas atau bahkan kuantitas sekaligus. Jika hal itu terjadi, maka saya sangat disayangkan bahwasanya maka dari itu kita sebagai manusia harus memperbaiki kualitas lingkungan kita dengan salah satu caranya mempelajari filsafat lingkungan, yang mana di dalamnya mengupas atau membahas semua yang berhubungan dengan lingkungan atau alam di sekitar kita. Dengan mempelajari filsafat lingkungan juga kita bisa meningkatkan grand kampus. Kita ambil analogi seperti pengembangan kota hijau, kota yang sehat secara ekologis. Maka dalam mewujudkan hal tersebut, kita perlu melakukannya atau mengaplikasikan hal-hal tersebut. Seperti contoh, mengkampanyekan kegiatan dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda ataupun transportasi umum dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang berwawasan lingkungan, antara lain mempraktekkan pemilihan sampah, juga pengelolaan sampah tersebut di dalam kampus. Dalam hal ini tidak kalah penting bukan hanya penyediaan infrastruktur dan fasilitasnya saja, akan tetapi dilakukan building capacity-nya juga. Dengan demikian, target dari Grand Campus di UIN Raden Intan yaitu dapat menyadarkan semua civitas akademika serta dengan segala tenaga kependidikannya, dan juga terkhusus bagi semua masyarakat yang ada di sekitar kampus untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga
hal tersebut akan berdampak nyata untuk kita ke depannya. Lalu ada soal yang kedua, yakni bagaimana filsafat lingkungan untuk berperan untuk meningkatkan Green Campus, serta berikan contoh yang konkret. Jadi peran filsafat lingkungan untuk meningkatkan mutu pencapaian daripada Green Campus tersebut bisa kita mulai dari gerakan penghijauan dan juga hemat energi dengan menggunakan panel surya. Contohnya adanya green building dan berbagai biofuel yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi biofuel ini sangat baik jika dapat dimanfaatkan oleh kampus, bukan hanya untuk menghemat energi, namun juga untuk pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan. Seperti contoh menambah tumbuhan hijau kembali dan juga menggunakan berbagai energi terbarukan, mengkonservasi air agar penggunaan air di dalam kampus tersebut dapat lebih hemat kembali. Terus soal yang ketiga, yakni apa yang dimaksud dengan filsafat lingkungan, teologi lingkungan, etika lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi filsafat lingkungan itu adalah salah satu cabang dari filsafat yang membahas atau yang mempelajari lingkungan secara kritis, radikal, bahkan sampai menyentuh hal yang paling mendasar dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Lalu ada teologi lingkungan, yakni kesadaran beragama yang memiliki keterlibatan atau keberpihakan penuh kepada lingkungan, yang bertujuan untuk mendekonstruksi, menguji kembali sikap hidup dan tingkah laku kita terhadap alam di sekitar kita. Lalu ada etika lingkungan, yakni merupakan kebijakan moral manusia dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dapat dipertimbangkan secara cermat agar tetap terjaga lingkungan tersebut. Lalu ada pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup baik di masa sekarang dan juga ataupun di generasi yang akan datang. Lalu ada soal nomor 4, jelaskan perkembangan filsafat lingkungan dan relevansi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi ketika kita kritisi bahwasanya filsafat lingkungan ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pengembangan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup kita, dengan alam yang ada di sekitar kita. Kita ambil contoh pemikiran ekologi dari Fritjof Capra yang terajut di dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan disertai dengan solusi yang merespon dinamika yang sesuai pada konteks zamannya tersebut. Dan perkembangan lingkungan dan relevansi fenomena-fenomena alam pada saat ini seperti penggunaan bahan bakar fosil, tentu saja yang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca, itu fenomena yang fenomena pemanasan global. Fenomena ini membawa bencana alam yang sangat serius dan bersifat luas seperti pemanasan global tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.